Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Enggar. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Dengan subtema 3, energi alternatif. Dengan KD, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi eksternal, seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini ada yang tahu apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang jumlahnya melimpah dan tidak akan habis. Atau bisa disebut juga dengan energi terbarukan, yang artinya pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Asal kalian tahu, yang ada di sekitar kalian seperti bensin, solar, seperti itu adalah energi minyak bumi, yang dimana itu adalah tidak bisa diperbarui dan prosesnya berjuta-juta tahun. Itu merupakan bahan bakar fosil, yang dimana fosil itu yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu dan mati berjuta-juta tahun yang lalu, baru bisa diolah menjadi bensin, aftur, minyak tanah, seperti itu. Tapi kalau energi alternatif itu adalah energi yang jumlahnya melimpah dan tidak akan habis. Contohnya di sini ada macam-macamnya ya. Yang pertama adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang membantu aerogenerator untuk menghasilkan listrik. Jadi semakin kencang angin tersebut, semakin bagus hasilnya yang dihasilkan atau listriknya itu juga akan bagus. Nah, Ibu kasih contoh seperti ini adalah kincir angin. Kincir angin ini sangat bermanfaat ya. Contohnya ya, kalau ini kincir angin untuk di ladang ataupun untuk di persawahan, ada juga untuk orang Belanda ya. Yang minggu lalu kan sudah Ibu singgung. Biasanya kalau kincir angin itu di Belanda yang sangat berguna di salah satu daerahnya itu untuk dimanfaatkan sebagai listrik. Di sini yang kedua adalah air. Di dalam kehidupan kalian sehari-hari, tanpa air kalian juga susah, ya kan? Aliran air yang kuat dapat menggerakkan kincir air yang telah dihubungkan ke generator dan akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini contohnya. Ilustrasinya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Jadi dari aliran sungai, aliran sungainya ini dibuat agak siring atau miring. Semakin kencang aliran sungai, jadi dia juga semakin kencang kincir angin ini bergerak untuk menggerakkan dinamo atau turbin yang menghasilkan listrik untuk disebarkan ke setiap perumahan. Ya, seperti ini aja, sedikit aja Ibu kasih lihat prosesnya. Yang ketiga adalah panas bumi.
Panas bumi diperoleh dari magma yang berada di perut bumi. Melalui pengeboran diperoleh uap panas yang dapat menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, ini contohnya. Ini disebut PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, prosesnya seperti ini, seperti kilang itu ya. Proses, tapi ini adalah tenaga uap yang bisa menghasilkan listrik. Yang keempat adalah matahari. Alat yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik dan kalor disebut panel surya. Ini pembentukannya panel surya. Dia menangkap sinar matahari dan bisa mengubah menjadi energi listrik. Kalian tahu lampu-lampu di pinggir jalan yang di Kalimantan sini ya, di Balikpapan maksudnya, yang di Balikpapan itu kebanyakan mereka itu pakai panel surya yang di atasnya itu ada seperti plat seperti ini ya. Nah, otomatis kalau siang hari dia menerima cahaya, menerima energi matahari, ketika malam dia akan secara otomatis akan menghasilkan listrik. Menghasilkan listrik untuk menyinari untuk lampu itu bisa bersinar. Maksudnya seperti itu. Nah, ini ya prosesnya seperti ini ya. Dari cahaya matahari ditangkap oleh panel surya, terus sampai ke panel kontrol, lalu ke baterai, sampai ke inverter, alat listrik AC. Yang kelima adalah biogas. Biogas sekarang sebagian besar sudah ada yang memanfaatkan biogas ini ya dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dapur perumahan. Nah, gas yang dihasilkan oleh fermentasi bahan-bahan organik seperti kotoran makhluk hidup dan limbah organik ini adalah pengertian dari biogas. Dan biogas ini bisa menghasilkan gas metana dan gas karbon dioksida. Gas ini dapat digunakan, dua gas ini ya maksudnya. Dua gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan untuk menghasilkan listrik. Ini contohnya. Ini ada kotoran sapi. Masukkan kotoran sapi ke dalam tempat fermentasi. Di sini diolah, setelah itu dimasukkanlah, disalurkan, maksudnya bukan dimasukkan, disalurkanlah ke setiap perumahan melalui pipa, ya kan? Nah, terus ini otomatis dari kotoran sapi ini menghasilkan limbah. Nah, limbah untuk diolah menjadi pupuk. Seperti itu ya, di sini dari kotoran dimasukkan ke tangki pengolahan, gasnya bisa dialirkan ke setiap rumah menjadi kompor gas. Dan kotorannya ini kan otomatis ada endapan. Nah, endapannya ini bisa disalurkan untuk menjadi olahan pupuk tanaman. Terus seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi semakin banyak. Adapun upaya penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus menghemat menggunakan lampu seperlunya. Jangan semua ruangan ketika siang, contohnya pagi, siang, sore yang masih ada matahari itu tidak perlulah lampu itu dinyalakan. Terus menggunakan air secukupnya. Ketika kita mandi, ketika kita mau mencuci piring ataupun mencuci baju, kita harus menggunakan air secukupnya. Terus menjaga keseimbangan ekosistem alam sehingga ketersediaan energi terjaga. Dan menggunakan sepeda untuk perjalanan jarak dekat untuk saat ini kayaknya memang penggunaan sepeda ya sangat diminati ya. Di samping untuk kesehatan juga agar polusi udara berkurang.
dan udara semakin sehat, semakin bagus, dan tidak ada polusi. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.